Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita tujukan, kita turunkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan tauhid, itu tentang halaman 20. Nah, bermula segala yang mungkin dikakalkan oleh Allah, yaitu 10 perkara. 1, segala ruh manusia dan lainnya. Yang kedua, adamul dzanab, tulang ekor atau tulang sulbi. Yang ketiga, tubuh segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang keempat, orang yang mati syahid. 5, arash. 6, kursi. 7, lauhul mahfuz. 8, qalam. 9, surga dan 10, neraka. Nah, pembahasan kita tentang neraka. Semalam di pertemuan kita terakhir itu tentang ta'amu ahlin nar sebagai tambahan. Ta'amu ahlin nar wa syarabuhum wa libasuhum. Makanan ahli neraka itu apa saja? Termasuk minumannya, termasuk lagi pakaiannya. Nah, tentang makanan ahli neraka ini ada 3 jenis. Pertama, ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 51 sampai 53 yang berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innakum ayyuhad-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajaratin min zaqqum famali'una minal butun. Kemudian, sesungguhnya kalian, wahai orang yang sesat lagi pendusta, la'akiluna min syajaratin min zaqqum. Sungguh mereka itu akan memakan apa? Memakan pohon zaqqum. Nah, ini berarti makanannya ahli neraka itu adalah pertama pohon zakum. Pohon zakum. Kayak apa sifat pohon zakum ini? Pohon zakum ini tumbuh, nah, fi qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam. Paling bawah berarti ini. Dan buahnya ini mirip dengan buruknya kepalanya setan. Kepala setan. Ngaran setan itu kan bagus lah. Kalau kan di dalam hadis itu, dalam hadis ada yang Nabi pernah menyebutkan nih, setan itu mengencingi telinganya orang yang lagi tidur. Nah, jadi yang alih bangun, sulit untuk bangun pagi. Nah, bangun untuk salat subuh karena dikencingi telinganya oleh syaitan. Kemudian di sini Sayyidina Hasan, beliau berkata, wallahi, demi Allah Jarsidin, kata beliau, kencingnya syaitan itu lasakirun, sungguh berat.
Artinya kamihnya setan kalau bahasa Banjarnya luar biasa beratnya, maksudnya baunya bu hancingnya. Kemudian lagi apalagi pokoknya dibandingkan dengan manusia, air kencing manusia dan air kencing setan lebih buruk setan. Nah, lebih buruk syaitan. Sama kan dalam tentang keutamaan azan. Nah, idza adzana muadzin, apabila azan dikumandangkan oleh muadzin, maka syaitan bukahan, syaitan lari walau durat. Syaitan itu terkantut-kantut. Setelah selesai azan dikumandangkan, syaitan balik lagi, artinya mengganggu, menggoda orang supaya tidak melaksanakan sholat. Ketika iqamah dikumandangkan, syaitan lari lagi. Nah, takantut pulang syaitan. Begitu pulang setelah selesai iqamah, syaitan balik lagi. Menggoda orang supaya melalaikan sholatnya. Kayak apa sekarang kantutnya syaitan? Ada usaha tahu gitu. Pokoknya kantut manusia ini aja bau kan, apalagi kantutnya syaitan. Nah, sama halnya jualan kepalanya syaitan. Wow, yang namanya syaitan tuh pasti buruk luar biasa. Nah, amma ta'muha, adapun rasanya pohon zakum ini kayak apa? Nah, ini digambarkan oleh Nabi, lau anna qatratan minaz zakum utrafi dari dunia. Seandainya nih setetes dianggaplah seperti apa, kuningan yang dicairkan. Nah, meleleh kan itu. Diteteskan, qatrah ini kan diteteskan di dunia ini, la afsadat ala ahli dunya ma'ishat ma'ayishat. Niscaya rusaklah penghidupan seluruh manusia. Hanya setitik kejadiannya sudah rusak seluruhnya. Pakai pak bima yakunu ta'am. Maka kata Nabi, bagaimana dengan rasanya? Setitik aja hancur sudah dunia ini, hancur muka bumi ini. Bagaimana kita bisa membayangkan rasanya? Hancur setitik. Jangankan kita itu nih, nang si COVID-19 nih aja kata kalian rusak juga seduniaan. Ya di pancaharian ngalih kalau kita ini bicara. Nah, saraban lapah. Sabaran apa? Ya, pulang meninggal nih. Jam berapa teh? Jam 9 kawal lah jamnya kipayah nyamnya. Nah, dulu mohon maaf kata kawa. Kata kawa pas ada awan di sini juga nyambat. Kata aja. Nah, jadi pembahasan kita lah. Jadi pertama dan apa? Pertama, makanannya orang ahli neraka adalah pohon zakum. Yang kedua, makanan penduduk neraka adalah ad-dhari'. Nah, sebagaimana dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 dan 7, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Dhari' ini adalah du syaukin, mempunyai duri, pohonnya berduri. La sijbil ardh, nah yang melekat di bumi ini. Inilah bentuk dhari. Dhari ini la tuqarribu dabbatun. Tidak akan didekati oleh binatang melata karena membahayakan. Wa huwa sammun. Dhari ini adalah pohon yang beracun. Binatang melata, dabbah ini kan dia binatang melata pun tidak berani mendekati dhari ini. Nah, inilah salah satu makanan penduduk neraka adalah dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari', yaitu pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak akan menggemukkan, wa la yughni min ju', dan juga tidak akan menghilangkan rasa lapar. Ini makanan penduduk neraka.
Dua sudah, kan ada tiga tadi. Yang ketiga adalah makanan penduduk neraka adalah ghislin. Al-ghislin. Nah, kan dalam Al-Qur'an falaisa lahul yawma hauna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Maka baginya pada hari itu tidak ada seorang teman pun, wala ta'amun, dan juga hari itu tidak ada makanan illa min ghislin, kecuali makanan yang terbuat dari ghislin. Apakah ghislin? Ghislin ini as-sadidus sa'il, nanah yang bercampur darah yang mengalir min ajsadi ahlin nar wa furujihim. Nanah darah yang mengalir dari tubuh-tubuh penduduk ahli neraka, penduduk neraka, wa furujihim, dan juga kemaluan mereka. Nah, inilah makanan penduduk neraka. Nyamanlah, sebuting pun kan nyamannya. Ya tadi yang pertama dhari, tadi kan zakum. Itu bahkan lebih buruk daripada kepalanya setan. Nah, mirip bahkan buruk ini, mohon maaf ya, semalam sudah keluar pembahasannya, jangan menamai makanan yang ada setan-setannya. Ya nang supaya cepat viral, ceker setan. Suara setan-setan. Nah, memang ada yang berbuat makruh lah. Makruh karena ini makanan. Makanan itu benda yang terhormat. Sudah kita di awal-awal itu. Di awal membahas masalah istinja. Bolehkah beristinja selain daripada batu? Nah, itu kan. Jawabannya contoh selain daripada itu kain atau tisu. Nah, jawabannya boleh dengan syarat-syarat tertentu. Sudah kita membahas. Di antara syarat-syaratnya di antaranya adalah bukan benda yang terhormat. Contoh ya makanan. Makanan kan benda terhormat. Contoh roti misalnya, menyerap juga roti. Nah, cuma karena makanan berarti tidak boleh. Yang kedua tadi Yang kedua dhari, pohon berduri. Yang ketiga ghislin, yaitu nanah dan darah. Nah, kalau minumannya wal hamim. Nah, dalam Al-Qur'an walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Dan mereka orang-orang kafir, bagi mereka minuman min hamimin. Nah, ini hamim ini adalah kan mendidih ini. Mendidih, air yang mendidih. Nyata aja di neraka, ya Allah, mengurak. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Ibrahim, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusir. Dituangkan kepada mereka min ma'in sadid, dari air yang terbuat dari nanah. Nanah yang mana tadi ya tajarra'uhu. Nah, diteguhkan nanah tadi oleh mereka. Wala yakadu yusibu, dan hampir-hampir mereka tidak bisa menelannya. Dia tidak bisa menelannya. Nah, ini tadi termasuk juga minuman penduduk neraka, wa iyastadithu yughasu bima'in kalmun yashil wujuh wa bisa syarabu wa sa'at murtafaqa. Nah, ini dalam surah Al-Kahfi kan disebutkan. Dan jika mereka minta tolong, minta minuman, diberikan kepada mereka minuman bima'in, dengan air yang mendidih, kalmun yashil wujuh, seperti besi. Besi yang mendidih tadi, yang menghanguskan wajahnya.
Nah, inilah seburuk-buruk minuman dan juga seburuk-buruk tempat istirahat. Nah, yang terakhir apa minuman? Pakaiannya apa? Pakaian penduduk neraka apakah terbuat dari sutra? Jauh itu. Nah, jar Allah di dalam surah Ibrahim ayat 50 Allah berfirman sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum nar. Pakaian mereka itu terbuat min qatiran, dari cairan aspal. Di dunia ini ada orang aspal, nah orang aspal apa nak pula jadi pakaian kan maunya ini kayaknya pakaian penduduk neraka ini adalah terbuat dari cairan aspal yang mana wujuhum nar, yang mana ditutup wajah-wajah mereka oleh api neraka. Nah, inilah sedikit gambaran tentang makanan, minuman, dan pakaian bagi penduduk neraka. Nah, mungkin kita aja dulu, nanti pembahasan berikutnya masih tentang neraka. Ini biar kita ingat neraka. Kayaknya surga pulang, nah jadi berimbang. Jangan anak surganya aja juga, jangan nerakanya aja juga. Nah, ini biar berimbang. Siapakah yang akan kekal di dalam api neraka? Itu akan pembahasan berikutnya. Kita kemudian pikir kita sampai pembahasan kita tentang duduk tasyahud akhir. Kan rukun salat itu adalah wal julusul akhir, duduk tasyahud akhir rukun. Habis itu pulang tasyahud, at-tasyahudu fihi. Artinya apa? Membaca tasyahud pada waktu duduk tasyahud akhir. Nah, syarat-syaratnya apa semalam tuh halaman 34. Syarat-syaratnya tentang tasyahud akhir. Syarat-syaratnya 1, memperdengarkan lafaz tasyahud akan dirinya. Maksudnya dirinya sendiri mendengar yang dibaca. Yang kedua, membacanya di waktu duduk. Kan bacanya dulu tasyahud akhir, yang jelas dibaca waktu duduk. Yang ketiga, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan baris-barisnya. Nah, ini bahasa kita. Minimal tasyahud itu apa minimal? Minimal tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu paling minim tasyahud. Paling minim tasyahud itu adalah hanya kata Banu, salamun alaika ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling minim lah. Cuma jangan diamalkan dong itu. Soalnya minim benar, berarti minim juga pahalanya juga. Lebih baik apa? Lebih baik dikerjakan nang sunat-sunatnya. Apa sunat-sunatnya? Di antara sunat-sunat tasyahud adalah menambahkan wa yusannu likulli ziyadatu disunnahkan bagi setiap orang yang sedang sholat ini menambahkan bacaan tasyahudnya apa? Tadi yang minimnya at-tahiyatu lillah tadi kan yang paling minim. Nah, tambahin al-mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah, itu sunnah menambahin. Kalau yang paling minim apa deh? At-tahiyatu lillah.
Sunnahnya tambahi al mubarakatus shalawatut thayyibatu. Itu sunnah lillah. Sunnah juga menambahkan asyhadu. Apa tadi? Wa asyhadu di tasyahud yang kedua. Apa di syahadat yang kedua. Kan tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu paling minim. Berarti napa nang sempurna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sunnah. Kemudian yang berikutnya sunnah lagi di sini wa ta'rifus salam fil mawdi'ain. Artinya apa? Ta'rif ini menambahkan alif lam, memakrifatkan, menambahkan alif lam pada salamun tadi kan, pada dua tempatnya. Artinya apa tadi? Kan yang paling minim salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam apa? Tambahi alif lamnya. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambah lagi. Kan dua tempat tadi. Kan asal salamun alaina, tambahi alif lamnya dimarifatakan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Sunnah juga. Jadi bagusnya tambahilah alif lam. Jangan jual malah lain pada jurang. Sah aja pang ya, jujur sah. Ya, pahalanya kurang. Kan sunnah. Nah itu. Mau ditambahi basmalah bang? Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu kata sunnah. Nah itulah tadi diantara sunnah tasyahud. Dan juga wala yajuzu afdalul lafzin min hadzal aqal. Tidak boleh mengganti kata-kata dalam apa maksudnya redaksinya yang pendek yang kita baca tadi. Walaupun bimuradifihi apa nang kata padanannya, sinonimnya. Contoh an-nabiyyu diganti ar-rasulu. Berarti apa kita membaca misal contoh Assalamu alayka ayyuhar rasulu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan diganti ya. Nah, inilah keistimewaan sembahyang. Atau diganti apa? Assalamu alayka ayyuhan Muhammad misalnya kan bisa. Jangan juga, tetap ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, inilah keistimewaan kita dalam sholat. Kita yakini. Ini kan artinya apa? At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Nah, at-tahiyyatu artinya apa? Di sini kita segala penghargaan at-thayyibatu yang diberkahi, as-salawatu salawat, at-thayyibatu dan kebaikan-kebaikan lillah bagi Allah. Itu artinya lah. Habis itu apa lagi? Assalamu alayka, semoga keselamatan atas engkau ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, atas nabi, atas engkau wahai nabi, atas engkau wahai nabi. Berarti apa? Alaika. Kita yakin akan nih contoh Nabi hadir waktu kita sembahyang, kita mengucapkan kepada Nabi alaika. Kan alaika itu mukhatab, kan artinya orang kedua tunggal, bukan orang, kalau dalam bahasa Indonesia orang bukan orang ketiga.
Kalau orang ketiga tunggal berarti otomatis apa? Assalamu alaihi. Semoga keselamatan atau kesejahteraan alaihi atas dia, wahai Nabi. Atas dia berarti orang ketiga, orangnya ada. Ini alaika. Alaika. Jadi kita mengucapkan salam kepada Nabi ini, yakin Nabi hadir. Nah, Nabi hadir. Assalamu alaika. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi. Nah, ini sampai kita khusyuk lah. Sama kita dalam Fatihah sudah menyebutkan. Kita Fatihah itu kan langsung berdialog, berbicara dengan Allah. Contoh ya, apa? Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah pun membalas, langsung Allah balas apa? Hamidani 'abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, langsung Allah balas apa? Asna alayya 'abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah jawab apa? Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Atau di riwayat lain, fa wada ilayya 'abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab pulang. Allah jawab lagi apa? Ini antara hambaku, antara aku dan hambaku. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini jatah hambaku ya Allah. Wali 'abdi ma sa'ala, apa yang dia minta aku kabulkan. Aku kabulkan ya Allah. Nah, ya terakhir apa? Amin. Istajib doana ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Nah, ini kan dialog, kita langsung apa bahasa Banjarnya bemandir, langsung berbicara kepada Allah waktu sholat. Ya, sholat ini adalah mi'rajul mu'min. Sholat apa? Mi'rajnya orang yang beriman. Luar biasa. Afdalul ibadat, paling afdal ibadah ya sembahyang, sholat. Langsung berbicara, berdialog dengan Allah. Kemudian di tasyahud, nih, tasyahud kita langsung mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alaika, bukan assalamu alaihi. Semoga kesejahteraan alaika, atas engkau. Bahasa Banjarnya atas pian. Pian itu kan berhadapan. Nah, ini namun kenapa kita bermaulidan berdirian juga. Imam Tajusuki beliau pernah ditanya kenapa berdiri, ya mahalul qiyam, kalau kita mau asakal. Nah, karena kata beliau, aku meyakini Rasulullah hadir. Nah, jadi kan kedatangan tamu itu kan kita menanam Rasulullah. Nah, mungkin itu lain lagi pembahasannya lah tuh tentang masalah maulid kita. Nah, kalau ini kita dalam sholat. Nah, dalam duduk tasyahud akhir kita mengucapkan langsung salam kepada Nabi kita. Nah, kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan juga kita mengucapkan salam atas kita sendiri wa ala ibadillahi sholihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang saleh. Banyak hamba-hamba Allah yang saleh. Contoh malaikat. Nih, kiri kanan menjaga kita, belum lagi malaikat rahmat. Nah, belum lagi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada jin Islam, ada. Nah, jadi kita berikan salam kepada mereka. Nah, kemudian baru membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, nanti pembahasannya mungkin di pertemuan selanjutnya. Bolehlah tertinggal tasdidnya, nanti kita bahas. Apakah itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya sholat seseorang kalau ketinggalan tasdid waktu dua kalimat syahadat? Akan kita bahas mungkin insyaallah di pertemuan kita selanjutnya.
Nah mungkin itu saja dulu untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Fattah ya Alim wa ta'alina qariban. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutamman bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin rabbana bij'alna muqima as-salah wa anzirna rabbana Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wa salamata thayyibatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma salamata wa sihhata wa 'afiyata 'alaina hadarna wa manna wa bika hujjat wa uzat nuzul musafina fil barri wal bahri wal jawi minal muslimin wa zalimin wansurna 'ala qawmin kafirin yamin as-sa'ilin waqtina rabbana wa rahman rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa atina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.